ada di Kalbar kan, ini Babi Aldo kan tahu apa tindakan Nabi Babi Aldo Iya. sebenarnya. Yang apa tindakannya? Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Cuman hanya keluar-keluar gitu aja ya. Ya iya. Coba halas syuting di juga. Kalau loh ada, sampai cari di YouTube. Ada, direkam sama teman-teman. Kan saya taunya dari teman-teman itu. Gitu. Nah, kan saya ndak boleh pulang sama Abah itu, suruh nanti habis maulid karena saya dikasih jadwal itu penuh sebulan itu. Satu Iya. hari itu ada yang 2, ada yang 3 gitu, ngisi ceramah itu. Ya alumni-alumninya Al Mujtahid santrinya Abah itu yang sudah alumni terus sorong ngabe kontuk bi Abah, sorong ngabe kontuk bi Abah gitu. Masya Allah. Nah, tapi tetap solid ke Abah gitu loh. Gitu. Nah, itu apa namanya? Begitu Abah itu tahu, siapa tahu saya nih Kak Banwa. Saper ya. Oh, ada ya Abah langsung neng prapadan kebi ya. Pasang banner aja Gembira Hasan deh pasang kebi. Malah tahu tuh Habib. Itu Abah pegel dengan Abah itu. Loh, pas golongan kan Abah Dayat itu kan apa namanya, dia pesilat kan dia. Iya. Dia pesilat. Selain dia kiai orang alim, dia juga pesilat gitu. Jawara Legus ya. Oh iya di Kalbar. Sampean kalau ada saudara di Kalbar, sampean tanya Abah Dayat itu, tahu semua sekalbar itu. Iya. Tahu semua sekalbar itu. Beliau itu sama Ki Abdullah Syahal itu Dupopo. Tenggalan. Iya, Dupopo. 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 Iya. Oh, berarti ini ya masih ada nasab dengan ini ya. Dengan Syawal Iya. ya. Iya. Oh, ya wajar Iya. aja, Gus. Pasti. Sering. Ya, cuman saya bukan loh ya. Deki saya bukan ngaku saya bukan. Jalur lain saya. Saya itu tafsirnya tafsir jalan lain saya itu. Bener Jalalain. Ini Ustadz Putra ini alim, Gus. Kalau dari bahasanya Ustadz Alumni Putra ini Sitogiri beliau. alim ya. Alumni Sitogiri Alim, beliau. alim. Iya. Iya. Masya Allah. Beliau. Tak tahu Cuman apa sekali wonder. namanya itu nama nasional, Gus. Nggak tahu saya Pak, nggak bisa Apa itu? apa-apa. Saya itu bisanya itu debat itu Pak, belajar sama beliau ini Tijadul Mustafa ini mahkota. Kapan sampean itu? Jangan memframing saya itu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi di sana biar ada juga gitu di samping gitu Ustadz Putra gitu. Harus dipelajari gitu. Emang bagus ya, nggak apa-apa. Ari bariin Gus. Arpan tak mau tuh bari teko ding celding tuh ya. Iya. Nasional kasihan yang di bawah Di barin penontonnya. apanya menerwa penyabib Habib sepuh Gus. Dan ngerumah sempat pula udah sana. Jadi pas akhirnya Gus, kalau mau sambil itu bagaimana masalah nasab ini? Enggak Gus, para habaib sebagian itu, kalau saya Pak, kalau masalah nasab itu kalau bahas masalah nasab itu saya blokir, bilangnya gitu. Kami nggak mau ribet, para habaib nggak mau ribet. Oh ya bagus lagi itu kata saya gitu. Pas tanya Akib Sampean terus Bahasa Senika, kalau melihat dari anunya sampean bilangnya ya sedikit banyak ya bisa lah Pak, kata saya. Pernah juga bib saya itu pernah makan bangku sekolah juga gitu sama saya. Nah setelah itu ya aku bentangnya akhirnya juga Gus, Al Quran kita larang mati syarifah saya melarang juga Gus. Katanya bid banyak ganda syarifah itu kok Gus. Katanya bid ya tapi kok makalah kada Gus. Tapi mau dengan korekan Pak, bib kan tidak bisa menikah dengan Syarifah. Sebab kenapa? Lain jalur kata saya. Iya. Pas bingko tanya kita kok perasaan, kok juga perasaan orang Gus, king takuan kok Gus, aja ke perasaan orang. Iya. Tapi ketina pun kok sing ngocak deh, tapi ketina apa yang kibib. Ingat Seren Usman nikah kan akabin ben putaran Rasulullah. Udah iya pengaruh Gus.
gula aja ke Gus, king gula aja ke. Tapi sampean percaya enggak sama saya? Ini ada beberapa Habib-Habib itu yang memang akrab ya dengan sebagian keluarga saya. Dia tuh ngomong, Alhamdulillah Gus, dengan adanya polemik nasab, sampian ngiring tormator nang polemik nasab nikah. Sebagian para Habib sidang ngode, si tak makan utang nikah, makin sadar diri. Karena mulai lambat, saya ketakut tentu lah nikah. Aneka nak kana ngode si tak oneng berek temer nikah. Itu Habib yang tua-tua ngomong begitu. Ya terserah aja dengan percaya apa enggak terserah gitu. Jadi dari dulu yang saya khawatirkan itu adalah pemuda-pemuda Ba'alawi yang nggak tahu barat nggak tahu timur ini. Itu tiba-tiba pegang mic ngomongnya sembarangan. Itu yang saya takutkan dari dulu terjadi sekarang gitu. Kalau pengen nembeng ngomongnya sembarangan nggak apa-apa Gus bagi saya Gus, asal jangan ayat dirubah-rubah. Nanti tabat ya tabat ya be. Iya. Tabat Nggak termasuk ya be, tambah kacau. termasuk kualat ya. Pas apa maknanya ini kalau tabat ya be? Lah, sampean ingat nggak ya? Di awal-awal polemik itu ada Habib yang dari Sulawesi itu, yang sepuh. Oh iya. Dia kan bikin video itu kan memperingatkan Iya, kepada streaming Bahar tuh. dan Hanifah Latos itu. Alatos Habibina Alatos itu ya. Pernah saya lihat. Azabidi itu. Jangan kira kan gitu, jangan kira pribumi itu takut sama inti dua begitu. Iya, betul. Jangan macam-macam inti dua bilang ini Kan ya. yang saya ingat itu Bang Putra, kalimatnya begini. Kalau sampai pribumi itu mengerjai ente, habis ente nggak ada yang bisa tolong. Ah itu ya, nggak bisa Itu yang paling saya ingat itu. Habis Ada ekalako, sekali. ekalako BG Imat. Ekalako BG Imat lober. Mereka lah Borong. kubuan. Ban kiimat rumus, mun ada khondol kan abad kelima. Mun pas ban kiimat Iya. teriak tas, pas poker dengan abad ketiga. Ya pada sekali pah nabui. Propu kapi dari mau ramong. Pai kalah Ramon ban kiimat ya ada pak. Kan mun secara nasab rukus ingat Sayyidina siapa Sayyidina Ali Kholek Qasam dulu kan silsilahnya kan ke Balawi juga Gus. Ada ban Iya. kiimat itu fiktif ya. Kok agak Kayak kalau fungkan. kalau ibu kan ada nabui bebe. ternyata gimana sekarang? Pertanyaannya gimana? Nggak ada yang bisa ya? Iya. Betul. Memang banyak yang ngelantur Ustaz Putra. Ada lagi Iya. yang mengartikan innallah wa malaikatahu yusholluna itu. Iya. Salat. Allah ya Rabb. Itu bukan sholat bang, itu baca sholawat itu bang. Iya. Iya. Kan Kalau malaikatnya itu membacakan sholawat kepada baginda itu. Iya. Nah kalau Allahnya itu mencurah limpahkan rahmatnya. Bagi orang yang baca sholawat gitu ya Gus. Enggak, kan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu yusholluna 'alan nabi senantiasa bersolawat kepada baginda Nabi. Nah, kemudian Syekh Nawawi itu menjelaskan makna solawatnya Allah itu adalah mencurah limpahkan rahmatnya kepada baginda Nabi. Makna daripada solawatnya malaikat itu adalah menyampaikan salam penghormatan kepada Nabi. Nah, kemudian makna solawatnya umatnya Nabi Muhammad ini adalah mendoakan, meminta tambahan rahmat dan kehormatan bagi keluarga Nabi. Gitu. Oh tafsirannya ke situ Itu- ya Gus ya. Iya, monggo jenengan lihat di syarahnya hadis Arba'in Nawawi itu. Tapi itu kan yusollu itu kan sigot Gus, sigot perintah ya Gus ya. Kalau yusalluna itu kan fi'il mudhari itu. Yusalluna Allah dan malaikatnya kan di situ kan isinya kan. Nah, kemudian
Baru yang itu solu itu baru fi'il amar itu. Yusollu. Oh iya, Kalau yusollu. untuk yang umatnya Nabi ini, ya kan, ya ayyuhalladzina amanu kan, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima kan gitu. Iya. Itu Ustaz Putra diartiin sholat. Aduh lah. Habib itu sholat. Itu Iya, yang makanya kan gini Bang Asmara. Saya kan mengatakan begini, Anda itu suka menuduh kami adalah kelompok Wahabi Salafi. Padahal ciri-ciri Salafi Wahabi itu ada di dalam diri Anda. Apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya Salafi Wahabi itu tekstual. Buktinya, sampean itu setiap menarasikan apapun, baik itu bersumber dari hayat maupun hadis, ya, selalu tekstual, tidak membaca esensinya. Ya sama seperti ini kan, seperti hadis yang tadi itu kan, kullu nasabin wa sababin munqati'un yaumal qiyamah illa sababi wa nasabi kan gitu. Lah itu kok dimaknai secara tekstual itu gimana? Oh iya. Padahal syarahnya tidak seperti itu. Tapi yang saya herankan itu kok saudara-saudara kita ini kok masih itu ya Gus ya. Kayak Habib Bahar saja banyak kitab. Dari belakang ke Karena begini Bang Asmara, ada hadisnya Kanjeng Nabi. Itu begini. La yazalul mar'u aliman ma talabal ilmah. Orang itu tidak akan hilang predikat keilmuannya. Ma talabal ilma, selama dia mau mencari ilmu. Artinya orang itu harus memposisikan dirinya sepanjang hidupnya itu sebagai santri. Itu esensi hadis itu. Kemudian fa in dhanna annahu qad alima. Nah, kalau orang itu sudah merasa cukup berilmu, artinya sudah tidak mau menganggap dirinya ini sudah bukan santri, sudah kiai gitu. Sudah guru, sudah alim gitu. Faqad bada ajahluhu. Maka bodohnya itu mulai datang lagi gitu. Itu. Nah, sementara mereka ini ketika kita ajak diskusi, ya kan, bukan memposisikan diri sebagai seorang santri sebagaimana kita. Ayo kita kaji dulu berdasarkan koedah-koedahnya. Tapi mereka merasa lebih pinter dari kita. Ya akhirnya begitu tadi. Budina Pak Apesoan gitu loh. Itu. seperti jaduran Saya gregetan itu Gus. Aduh, gregetan saya. Ya itu sama Gus diturunkan kata saya itu melelapuang ban saya. Ini oleh pada kan saya gitu tadi. Janganlah. Gak ada apa-apanya kalau Jangan dengan itu. apa namanya? Jangan merendahkan diri kita. Anda Gus, kenapa nyaman Kaisa? Saya cuma satu pertanyaan aja. Gimana sampean ini dijelaskan ke barat kok sampean jawabnya ke timur? Gitu aja saya Gus. Betul. Ini beda kabel sampean mungkin gitu. Coba sampean itu kan kabelnya hijau, jangan cari merah. Biar gak kacau. Nah, itu dia. Itu dia. Makanya sama saya itu kan coba cari room yang lain aja kata saya itu. Saya itu kan kenapa tadi itu kok menekan? Coba intinya aja Bang, apa sih permasalahannya sambil tanyakan itu? Karena dari cara ngomongnya dia itu mutar sudah. Iya. Satu mutar, Nah, yang kedua, kan, yang kedua ndak paham bahasa sambian. ya. Nah, ini lucu lagi nih Bang Putra nih. Ini ada HDS ini ya. HDS ini. Bukan ahli nasab ngomong nasab sebagai anjing menggonggong, Gus. Terus yang tadi itu baca kitab masalah nasab itu sampean gimana? Bang siapa? Bang Hadi S. Coba naik sampean Begini ya, Bang. Itu ada yang lopong. Begini Bang Hadi S ya. Gini loh. Naikkan Untuk aja, berbicara. Iya, sudah saya undang. Untuk berbicara tentang pembahasan keilmuan itu tidak harus ahlinya. Ya kan? Contoh misalkan kita membahas di sini tentang masalah fikih.
tidak harus kita ini ahli fikih, karena yang kita bahas itu adalah pendapat-pendapatnya para ahli, gitu loh. Yang Mumpung Malay mabuk pokok. Bedanya kita dengan para ahli, kita tidak bisa memutuskan. Yang memutuskan itu para ahli. Kita hanya bisa memperbandingkan pendapat-pendapatnya para ahli. Gitu loh. Jadi Anda harus pahami itu. Emang begitu tuh. Ustadz Putra, 2 hari yang lalu saya tuh masuk ke roomnya Ustadz. Beliau ada di Ini loh Pak, ya dalam kitab dalam kitab Al-Kafi Al-Muntakhab fi Ilmin Nasab itu dijelaskan begini Pak, ya. Tahqiqu usulil bahthil ilmi, ya. Tahqiqu usulil bahthil ilmi fil mufadalati baina ara'in nasabati. Jadi menentukan ya dasar pembahasan keilmuan ini di dalam memperbandingkan pendapat-pendapat para ulama ahli nasab. Jadi kita ini sedang memperbandingkan pendapatnya, mana yang lebih sesuai, mana yang muwafiq dengan qaedah, itu yang kita terima gitu loh. Undur makila wala tandur man kolah, kata jenengan itu Gus. Udah selesai itu. Nah iya, karena di sini itu kan gini ya, di kitab Al-Kafi Al-Muntakhab fi Ilmin Nasab itu kan ada bab turuqu subutin nasab indan nasabah. Jadi metodologi penetapan sebuah nasab menurut ulama ahli nasab. Yang pertama itu ayyara khatta nasabatin mawthuqin bihi wa yu'arrifa khattahu wa yatahaqqaqahu fa ahina idza syahida khatta nasabati bi syai'in amila alaihi. Nah ini penjelasannya kaidah, penjelasannya kaifiyah ini bagaimana? Nah itu penjelasannya itu begini, waqad yakhtalifun nasu fi taqyimin nasabati. Jadi dan kadang-kadang orang itu berbeda-beda pendapat fi taqyimin nasabati, di dalam menentukan siapa ahli nasab itu, wa mada adalatihi, dan sejauh mana kapasitas keilmuannya di bidang nasab itu, wa mawthuqiyatihi, dan kepakarannya, wa itqanihi, kadzalika, dan seperti itu juga qad yakhtalifu fi sihhati kutubin nasabi awir ruk'ati allati fiha khattun nasabati. Demikian juga berbeda-beda pandangan di dalam mensahihkan kitab nasab atau catatan ulama nasab allati fiha khattun nasabah, yang di dalamnya terdapat tulisan para ulama nasab. Wa fi zamanina, dan di zaman kita ini ikhtaffat aghlabu usuli kutubin nasabi, banyak yang raib, banyak yang hilang, ya kan? Kebanyakan banyak yang hilang. Apa yang hilang itu? Kebanyakan hilang itu apa? Usulu kutubin nasab. Jadi kitab-kitab usul nasab itu banyak yang hilang. Wa aghlabu ma nakifu alaihi naskhul mustansikh, dan yang banyak beredar itu adalah salinan dari beberapa salinan-salinan kitab-kitab usul itu. Gitu. Nah, akibat dari situasi kondisi seperti ini, fala na'lamu hay'ata khattin nasabatil qadimi, maka kita tidak mengetahui gitu, hay'atnya. Hay'atnya itu apa? Karakteristik penulisan seorang ahli nasab yang terdahulu, gitu loh. Fala yu'minu ayyakunal kitabu salima minad dassi fi ba'dil ahyan. Dan tidak bisa dipastikan bahwasanya adanya kitab-kitab yang sekarang beredar ini semuanya itu terbebas dari ya kedustaan, kesalahan penulisan, kesalahan rujukan.
fi ba'dil ahyani, di sebagian masa. Wa kadzalika qad yakhtalifu nasabatu fir ra'yi, dan seperti itu juga kadang-kadang para ahli nasab ini berbeda pendapat. Nah, falihadza la budda, maka oleh sebab ini la budda, harus min taqyidi hadzal amri, ya kan? Kita harus apa? Memberikan batasan, memberikan aturan jelas di dalam urusan ini. Bikuyudin tadammanu awwalan, dengan ya aturan-aturan yang menjamin. Awalan, yang pertama, menjamin apa? Yang pertama, sihhatu nisbatin nasri lin nasabah. Benarkah penisbatan keterangan tersebut lin nasabah, dinisbahkan kepada seorang nasabah itu? Apakah keterangan ini betul-betul datangnya dari ahli nasab? Nah, itu harus dipastikan dulu. Wasanian, dan yang kedua, harus menjamin apa? Intibaqu syuruti taqabbuli 'indal majmu'. Ya, sudah terkumpul, sudah sudah tercakup syarat-syarat untuk diterimanya semua informasi yang terkumpul. Lil akhdi an hadan nasabati au tarkihi, untuk apakah pendapat ini bisa diambil atau tidak. Itu harus dipastikan dulu. Gitu loh. Nah, wasalisan, dan yang ketiga, tahqiqu usulil bahthil ilmi, menentukan pondasi dasar pembahasan ilmiah ini fil mufadalati baina ara'in nasabati, di dalam memperbandingkan pendapat-pendapat para ulama ahli nasab, idza ikhtalafu, apabila mereka ini berbeda pendapat. Nah, ketika terjadi perbedaan pendapat ini, apa yang kita lakukan? Ya, memastikan bahwasanya pendapat ulama nasab yang mana yang sesuai dengan kaedahnya, yang tidak keluar dari aturan-aturan pengisbatan nasab, kan begitu. Makanya Imam Tajuddin As-Subki dalam kitabnya Fatawa As-Subki itu kan mengatakan, idza ra'aina maktuban laisa maqsuduhu itsbatan nasabi lam nahmilhu ala itsbatin nasabi wala yajuzu at-ta'alluqu bihi idza kana fi isbatin nasabi idza kana maqsuduhu minhu ghairahu. Ketika kita melihat satu catatan yang maksud dan tujuannya bukan untuk mengisbat nasab, maka kita tidak akan membawa catatan itu sebagai referensi di dalam pengisbatan nasab, dan tidak boleh bergantung kepada tulisan itu di dalam mengisbat nasab kalau maksud dan tujuan daripada tulisan itu bukan mengisbat nasab. Seperti makolahnya Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani dalam kitab Uqudul Lujen, itu jelas bukan kalam isbat, nggak bisa dijadikan sumber referensi untuk mengisbat nasab, gitu. Begitu teman-teman. Kopi boleh. Hah? Equal nggak 11. Nang tenang kan. Nyantai. Nah, yang lucunya itu ketika di Banten, Hanif Alatos dan Wafi itu, dia membaca ayyara khattonasabatin mauthukin bihi. Cukup kita itu melihat ada dan tidaknya catatan ulama nasab di dalam kitab nasab itu yang membahas Ba'alawi. Ini kan pembelokan makna. Kan nggak begitu. Coba sampean perhatikan itu. Di halaman 43. Kitab Al-Kafi Al-Muntakhab fi Ilmin Nasab itu. Dan terus kalimat wa yu'arrifa khattahu, mempelajari metodologi penulisannya, wa yatahaqqaqahu, menelitinya. Enggak cuma dilihat ada nih, udah ditutup. Enggak begitu, Pak. Karena kalau begitu nanti bertentangan dengan kitab Rosail. Gitu.
Di kitab Rosaid itu di halaman ke 35 kalau nggak salah ya. Itu 34 apa ya? Iya, 34. Itu ada begini. Wa yanqudun nasabatu kullama yasilu. Ahli nasab itu akan meneliti setiap informasi yang sampai kepadanya. Wala yataqabbalu syai'an illa ba'da naqdihi. Dan tidak akan ahli nasab itu menerima begitu saja informasi yang sampai kepadanya illa ba'da naqdihi, kecuali setelah dia menelitinya. Wa illa kana qassasan. Kalau tidak, itu hanya sekedar dongeng saja. Gitu loh. Coba dibantah itu. Monggo dibantah. Karena berbantah-bantahan dalam ilmu itu teman-teman, itu bisa meningkatkan kecerdasan intelektual kita. Tapi kalau Anda tidak mau berbantah-bantahan secara ilmiah, wah, ya sampean akhirnya menjadi botol nanti. Monggo mamu. Iya, kurang literasi. Oh, botol itu dari dulu, Bahmu. Botol itu dari dulu. Botol itu artinya bodoh dan tolol. Dari dulu itu. Itu yang mengucapkan pertama kali itu film Warkop DKI. Dono Kasino Indro itu dulu. Iya. Botol itu singkatan dari bodoh dan tolol. Dari warkop. Tapi halus kalau botol itu. Oh, boleh Pak Yakut. Botol Yakut. Berarti pesawat mundur dari Mokondo Dono, itu, Mokondo itu cuma modal dengkul. Itu Mokondo. Itu loh. Nggih. Nggih. Iya. Lain. Hmm. Mm-mm. Mm-mm. Gini aja Bamu. Gini Bamu. Gini aja Bamu. Ya. Suruh datang semua itu. Ya termasuk Habib Didinnya suruh datang. Nggak usah kiai yang ngadepin, terlalu tinggi ya itu. Saya sendirian aja.
Iya. Kalau kalau apa gini Mbak Mu, kalau diskusi ilmiah itu saya yakin mereka tidak mau. Kenapa mereka tidak mau? Ya karena mereka tidak yakin dengan keilmuan yang mereka miliki. Kenapa mereka tidak mau? Karena tidak yakin itu. Ya karena mereka pemikirannya beda sama kita. Kalau kita ini, kita berdebat itu bukan mencari siapa yang menang, siapa yang kalah. Tapi kalau kita itu berdebat itu mencari mana argumentasi hujah dalil yang paling benar. Makanya kita nggak pernah takut. Karena bukan menang kalah itu. Nah kalau mereka ini mindsetnya itu menang kalah. Karena apa? Kalau menang nasabnya itu diakui, kalau kalah rungkat mereka. Itu pikirannya mereka, picik gitu loh. Kalau kalah, artinya mereka sudah tidak punya kehormatan lagi. Lah padahal kehormatan manusia ini kan bukan nasabnya, Pak. Kan tidak ada keterangan dalam Islam itu kehormatan orang itu diukur dari nasabnya, tidak ada. Tidak ada. Nah, bukti bahwasanya mereka ini kurang literasi, selalu menggunakan kalimat cinta, selalu menggunakan kalimat mahabbah. Ayo coba kalau kita mau kaji secara ilmiah ya, kaji secara ilmiah. Ada nggak perintah kita itu untuk mencintai keturunan Nabi? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada itu. Kalau ada, coba tolong tunjukkan Qur'annya, hadisnya yang sahih itu. Tidak ada, Pak. Nggak ada. Assalamualaikum, Gaji. Sehat, Gaji? Gimana, Gaji? Sehat, Gaji? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Gus. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Silakan dilanjut. alhamdulillah. Iya, enggak saya gini kan, saya dari dulu kan minta itu mana dalilnya dari Quran dan hadisnya yang memerintahkan kita itu untuk mencintai keturunan Nabi itu nggak ada, nggak ada, nggak ada itu. Kalaupun mau dipaksakan ada, itu kan kalam-kalam sufi. Saya Nah, pengen kalam-kalam sufi itu kalam-kalam maddah, bukan kalam-kalam syar'i gitu loh. Monggo Kiai, silakan Kiai. iya menyikapi dan mengomentari masalah ketidak pernah terjadinya diskusi ilmiah antara kita dengan para habaib dan para muhibbinnya. Itu kenapa? Ya karena kata Gus Hasan tadi itu ya memang mereka tidak pede dengan keilmuannya, dengan disiplin keilmuan di bidang nasab. Karena faktanya sampai saat ini kita ini selalu termasuk ya, kita ini selalu dibenturkan sesama kita juga. Nah, yang terbaru itu adalah walaupun saya kurang update, hanya sedikit sedentingan kabar ya bahwa Kiai Imaduddin itu dibenturkan dengan Baharjo katanya ya, dengan Rian itu yang dari Kudus itu ya. Iya. Itu. Ya mau dibenturkan dengan siapapun ya nggak bisa. Wong fakta realitanya Baharjo itu tidak menguasai disiplin ilmu nasab. Jadi gini teman-teman ya, kesalahan berpikir kita bahwasanya kita itu menganggap orang itu ahli di segala bidang. Tidak teman-teman. Kitab-kitab ulama itu mengatakan likulli ilmin ahluhu. Tiap-tiap ilmu itu ada ahlinya. Tidak semua orang itu menguasai semua bidang disiplin keilmuan, enggak teman-teman.
Enggak. Jadi ketika saya mengatakan bahwasanya siapa Baharjo dengan Keimat itu tidak level, itu bukan berarti saya mendegradasi Baharjo, tidak. Tapi memang Ibnu Harjo itu tidak paham ilmu nasab. Lalu mau diperdebatkan apa dengan Keimat yang paham nasab gitu? Kan begitu. Iya betul. Ya kalau mau dibentur-benturkan dengan Keimat ya ini buktinya kan. Kiai Imad itu ya membuat bantahan kitabnya Ibnu Harjo, judulnya apa? Qomi'ul Masawi. Jawabu Imaduddin Utsman Al-Bantani an Kitabil Khulasatin Nafisah li Ibnu Harjo Al-Jawi fi tahqiqi butlan nasabi Ba'alawi. Ini bantahannya Kiai Imad. Yang saya herankan dan sekaligus ada pertanyaan besar di dalam anak itu, Gus. Kenapa kok dibenturkan sesama putra atau putra Nusantara gitu? Dari kalangan habaib ini kemana? Tadi kan saya bilang Kiai, itu menjadi bukti Allah sedang membuktikan bilhal. Bukan bilisan, Allah sedang membuktikan bilhal. Bahwasanya Ba'alawi ini satu pun tidak ada yang berilmu. Iya. Maksudnya tidak berilmu ini di bidang ilmu nasab ya. Gitu loh. Artinya di Robito Alawiyah itu yang katanya mencatat silsilah nasabnya Dzurriyyah Kanjeng Nabi, yang lembaganya disebut Maktab Daimi Robitotul Alawiyah, itu kan seharusnya kan isinya adalah pakar-pakar ulama ahli nasab dari kalangan Ba'alawi kan. Mana mereka itu? Hampir 5 tahun ini kok enggak keluar. Iya. Ya kan? Iya, Nah, itu Allah sedang menunjukkan kepada kita dengan bilhal. Betul. Gitu. Iya kan, selama ini framingan mereka ini, kita ini selalu dibenturkan sesama kita gitu loh. Jadi ada sebuah pertanyaan yang sangat besar sekali yang tidak bisa ditampung oleh analogi apapun. Pertanyaan itu, kemana kelompok habaib ini yang pakar-pakar di dalam disiplin keilmuan? Seperti itu. Sementara selama ini kalau lihat dari penampilan serta di atas panggung ataupun di luar apa namanya, itu seakan-akan mereka mendominasi, seakan-akan mereka ini paling hebat gitu kan, paling memahami. Tapi setelah sampai pada arena pertarungan di dalam apa namanya membantah masalah ilmu nasab yang sedang kita bicarakan ini, mereka kok pada nggak ada gitu, kok pada tidak ada, tidak apa namanya, tidak menunjukkan taringnya. Justru yang ada, kita selalu dibenturkan. Kiai Imad dibenturkan dengan Ibnu Harjo gitu kan. Jadi apa ya jadi lucu gitu kan. Padahal Sekarang gini Kiai, ini kan gini ya, di dalam kitab bantahannya Kiai Imad itu Qala Ibnu Harjo Al-Jawi, telah berkata Ibnu Harjo Al-Jawi, As-salisu, sumber rujukan yang ketiga, Abul Muammar Ibn Tabatoba, yaitu seorang ulama ahli nasab yang wafat pada tahun 478, fi Abna'il Imam, di dalam kitabnya Abna'ul Imam, wa ziyadatihi, dan tambahan dari kitab Abnaul Imam pada halaman 168. Apa tambahannya itu? Bin Isa, yaitu Abdullah wa Muhammad wa Ali wa Husain. Nah, dari sini saja ini sudah kelihatan kalau Ibnu Harjo itu tidak menguasai disiplin ilmu nasab. Karena apa? Karena dia hanya sekedar mengutip tanpa melakukan verifikasi kebenaran apa yang akan dia kutip.
Makanya Kiai Imad mengatakan, qala Imaduddin Utsman Al-Bantani, istidlaluhu bi kitabi abna'il imam, ya, argumentasinya Ibnu Harjo menggunakan kitab Abnaul Imam fi nasabi Ba'alawi, di dalam nasabnya Ba'alawi, dalilun, itu menjadi bukti ala adami ta'ammuqihi fi naqdi kutubil ansabi wat tawarikh, bahwasanya dia itu tidak pernah melakukan penelitian mendalam di dalam kitab-kitab nasab dan sejarah. Oleh karena itu, falam yumayyiz bainal ghathi was samini min kulli riwayatin, dia tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak, min kulli riwayatin, dari setiap riwayat yang dia baca. Fa kitabu Abnail Imam, karena sesungguhnya kitab Abnaul Imam itu kitabun manhulun, adalah kitab palsu, min soni ahadi ali Ba'alawi, buah karya dari salah seorang keluarga Ba'alawi. Siapa? Yusuf Jamalul Lail. Li'annahu dzukira fihi nasabu Ba'alawi, karena di dalam kitab itu disebutkan nasabnya Ba'alawi. Summa ba'da iddi'aihi al-usur 'alaiha idda'a tahqiqaha summa taba'aha. Kemudian dia itu mengklaim telah mentahqiq kitab itu dan kemudian mencetaknya. Itu loh. Summa lamma tulibat, ya, minhu hadhil makhtutatu intasyaral khabar bi annaha qad faqadat. Kemudian ketika diminta mana manuskrip aslinya, lalu tersebar kabar bahwasanya manuskrip aslinya kitab Abnaul Imam itu sudah hilang. Lah kalau hilang berarti kan masuk ke dalam kategori dalailul wad'i fil ansab kan. Nah, itu Ibnu Harjo enggak paham itu. Makanya dia hanya sekedar mengutip saja tanpa melakukan penelitian yang mendalam. Nah, oleh karena itu saya katakan nggak apple to apple dengan Kiai Imad. Kalaupun mau dipaksakan, ya kan, belum ronde pertama, baru pembukaan aja udah KO gitu loh. Begitu, Pak. Betul. Izin bicara Gus ya. Monggo, Kiai, silakan. Melanjutkan pertanyaan Kiai Raden barusan itu. Ya, sama juga dengan pertanyaan saya, Gus. Kemana yang garang itu ya, yang kok nggak ada ininya sama sekali ya. Kan berarti mereka tuh juga takut kan begitu, Gus, dan mengakui di dalam hati yang paling dalam, ya kan. Cuman kitanya ini, saudara-saudara kitanya ini yang aduh, kalau kita udah sadar ya kan, maksudnya yang saudara-saudara sebelah ini gitu. Sungguh kasihan. Dulu yang nantang mubahala, kemana sekarang ya kan? Allah ya Rabb. Taringnya itu kemana gitu. Terus yang suka bawa pedang di ini kemana sekarang? Kasihan yang ini saudara-saudara Dan kita kemudian yang di sebelah begini ya, ini gitu ya. kitab Abnaul Imam itu yang mengatakan palsu itu bukan Kiai Imam. Ini loh, wa syahadan nasabatu Dr. Abdurrahman ibn Majid Al-Kharaja anna kitab Abnail Imam ma'dudun minal kutubil manhulati wa hiya kutubun mansubatun li ahadin minal qadami wal halu annaha musannafatun fi zamanina li muallifin mazurin wada'aha li taghyirit tarikhi aw li idkhalid dukhala'i fin nasabi. Ini pernyataan daripada Dr. Abdurrahman bin Majid Al-Kharaja dalam kitabnya Al-Kafi Al-Muntakhab fi Ilmi Nasab halaman 106. Ibnu Harjo tidak baca kitab ini. Makanya dia gunakan Abnaul Imam karena belum mendapatkan informasi dari keterangan ulama ahli nasab yang menafikan kitab Abnaul Imam. Artinya ketika Kiai Imad itu menuduh
Ibnu Harjo itu dengan kalimat dalilun ya ala adami ta'ammuqihi fi naqdi kutubil ansabi wat tawarikh itu terbukti, bukan tuduhan kosong gitu loh. Begitu teman-teman. Jadi bukan kita ini adu kepintaran, tidak. Bukan adu kepintaran. Tapi adu ketelitian. Gitu loh. Betul. Alhamdulillah. Ya kita izin turun dulu aku Yi. Istirahat di besok masih. Aduh lah. Cereng. Besok. Cereng beri tugas bi saya kita marilah semono. Aduh bila saya lihat di pasana. Tuh lah. Hampir selesai sampai selesai. Pak Habib lah siapa aja ngepok dia. Yang satu hari siapa 2 aja hari ngeriak. selesai wis. Ya pun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berjuang saudara. Iya. Terakhir itu ya, Kiai Imad menutup dengan kalimat apa? Fala haya aliman ihtajjana sababa alawi bi kitabi abnail imam. Apa ndak punya malu orang yang berhujjah akan keabsahan nasabnya Ba'alawi dengan kitab Abnaul Imam. Padahal kitab itu ditolak oleh Nakobah gitu. Makanya kan gini, buru kebere EPK kiper, buru ke temor, banyak kiper lagi ya. Tak nemu celen, akhir ngamuk. Kan gitu. Apa Swan? Apa Swan tak nemu celen? Jarang dia aji di ngerate kocak apa aji dia. Saya tak tahu macam kitab je. King lepel ka bentar kocak. Ini Gus, ini saya menjawab tappingan yang di bawah Gus ya. Dan ini sering sih, Apa itu? sering. Sebenarnya ini kalau masalah kitab kan jenengan yang ahlinya ya. Ini cuman Oh enggak, saya cuma hanya Katakan- sekedar baca saja. Bukan ahli. begini Gus. Di bawah ini ada tappingan ngapain ngurusin nasab ini, terus apa gunanya ya kan. Terus begini, saudara-saudara yang di ini yang typing di bawah, bukan nggak penting, kalau menurut saya itu penting banget. Karena begini, dengan mengaku Duriyah Rasul, Habib ini dengan mengaku Duriyah Rasul, ada sebagian itu yang menipu gitu. Dan kenapa saya berani bilang begitu? Karena ini saudara saya dan teman saya yang pernah ketipu dengan mereka. Kenapa? Karena dengan mengaku Duriyah Rasul, saudara saya dan teman-teman saya ini jadi ikroman wa ta'diman gitu. Nah, ini pentingnya gitu. Iya, kalian tuh nggak mungkin kalau kalian tuh yang ketipu pasti sama nanti kayak kita ini. Itu yang ada yang ketipu 15 juta, ada yang ketipu 5 juta. Tuh. Itu saudara. Jadi banyak ininya, manfaatnya gitu. Bukan hanya itu. Manfaatnya juga mereka itu kan ngaku Duriyah Rasul, padahal kan bukan. Lah kalian kok masih dipercaya ini? Aduh. Gimana ya? Ya itulah. Ini korbannya sekarang masih hidup. Masih hidup korbannya yang kena tipu itu dengan Habib itu. Itu alhamdulillah untungnya ngadu ke saya Gus, terus sama saya dikasih penjelasan. Sadarnya saudara saya dan teman saya ini begini, kamu saja sama orang tua kamu nggak pernah seperti itu. Jangankan dipintain 15 juta, dipintain 100.000 belum tentu kamu ngasih. Coba bayangkan. Oh iya ya, akhirnya sadar mereka Gus. Aduh iya ya, begitu Gus.
Jadi terus gimana kalau besok datang lagi? Kan saya ini baru ngasih 5 juta, jadi tinggal 10 juta. Karena apa? Karena saya tidak punya uang, saya harus cari pinjaman ini. Katanya kalau nggak ngasih, walat lah, beginilah, begonulah, jangan dikasih. Digituin sama saya, Gus. Serius, Gus. Lah ini saudara, manfaatnya, hikmahnya ini. Sedang kalian tuh kalau dengar Habib ini Habib, oh ya Allah. Sama saya juga dulu, sama gitu. Teman-teman, mohon maaf, ini sudah jam 11. Saya pamit dulu karena ada acara teman-teman di tempatnya Ki Khalil Agil itu baca kulhu. Jadi ya monggo silakan bagi teman-teman kalau ada yang mau memberikan closing statement, monggo silakan teman-teman. Termasuk Ki Haji, ya silakan Ki Haji. Oke. Terima kasih atas kesempatannya untuk Gus Hasan sebagai host. Oke. Dan untuk semua teman-teman yang ada di sini, para kiai, para gus, teman saya, closing statement saya adalah mari kita terus suarakan suatu kebenaran di dalam berdiskusi tentang disiplin keilmuan, terutama ilmu nasab yang selama ini masih belum terbantahkan dan belum ada jawaban dari pihak Rabithah Alawiyah dan para muhibbin-muhibbinnya, karena selama ini kita selalu diadu domba dengan sesama putra Nusantara, sementara mereka yang mengaku sebagai raja, sebagai pemilik syafaat dan sebagainya, mereka diam di balik ketiak istri-istrinya mereka, sehingga mereka tidak berani untuk menyuarakan tentang disiplin keilmuan, adu argumentasi tentang masalah keilmuan. Yang ada hanyalah caci maki, bahasa-bahasa kotor, sumpah serapah dan sebagainya dan sebagainya. Dan ini menunjukkan bahwa mereka tidak punya kapasitas di dalam adu argumentasi di dalam keilmuan, terutama di bidang ilmu nasab seperti itu. Jadi semua teman-teman, mari kita suarakan, walaupun terkadang memang sela-sela kesibukan kita ada sesuatu yang menjadi kendala, namun ini adalah sebuah kewajiban kita semua untuk menyelamatkan anak bangsa dan mencerdaskan generasi kita semua. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai closing statement. Salah dan kurangnya saya minta maaf, karena saya nanti dituduh sebagai bukan orang Nahdiyin, maka akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Doa Gus, doa Gus. Aduh, sampai nanti kalau pakai itu diprotes lagi, Bang. Diprotes lagi. Doa Gus. Monggo silakan Bamu, closing statementnya Bamu. Bamu, monggo Bamu. Closing statement dulu Bamu. Iya. Oke. Siap Bamu, siap. Saya 24 jam siap saya. Ya teman-teman, bagi yang mau rukat monggo silakan rukat teman-teman. Kalau yang tidak mau rukat ya parkun aja. Doa. Saya enggak rungkat saya. Oh, enggak rungkat. Oh, saya kira mau Enggak. rungkat. Loh, Cuman begini. Saya itu mau open kamera. Karena sepupu saya ini mau berangkat ke pondok. Saya nanti di rumah aja gitu loh. Saya kan apa namanya? mau open kamera Pemalas lagi? saya itu. Saya itu pemalas. Maksudnya gini loh Kiai. Nih open kamera tuh gini Kiai ini. Nah, ini open kamera namanya Kiai. Itu loh. Itu Kiai. Sekali-kali ngeprank kan nggak apa-apa Kiai. Malah sampean bersuara. Kalau tak tahu gunakan hari ya. Kocak lupa. Kerengking saya apit loh kikir bisa sampean. Saya kerong kikir menjadi. Menjadi tak tahu mana kikir. Oh, pantesan berani. Ternyata Monggo, menjadi. Allah ya. Iya.
Tukang kikir itu ke saya itu. Pengbolan nama jadi saya asmara tak bengar laben. Tak koi kocak anu cengkolang. Jangan Gus, jangan Gus. Duh, dia tenggap tirah bini bro. Saya itu begini, ya Asmara. Oh, Tidak henti-hentinya dibuat leso sama Gus Hasan ini. Makin andi panakan taruh karuan yang saya. Begitu ya, Yai. Mm-mm. Ya cuma terkadang ya apa ya, kasihan juga saya gitu. Makanya biarpun agak sedikit ribet ya saya biarin aja gitu. Ya sudah ya, dikarenakan saya tadi sudah closing statement, saya pengen undur diri dulu, izin pamit untuk semuanya. Mohon maaf ya semuanya. Terima kasih. Duh, saya masih kangen, Yai. Ki Haji ini kemana Ki Haji ini? Orang belum selesai, orang-orang masih kangen sama sampian. Kok malah pergi? Belum ngantuk ini. Pada kemana ini? Tadi saya lagi ngundang-undang jadi nggak kelihatan layar. Ya udah biarin Bang Hasan lagi ini ada acara kali ya. Iya iya. Acara di Jogja, undangan khusus atau bagaimana? Undangan khusus atau bagaimana itu? Apa khusus PWI atau apa?